Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel. Terima kasih kepada kalian yang telah subscribe channel ini, dan bagi yang belum, ayo ya tolong di subscribe channel ini supaya cepat mendapatkan 100.000 subscribe dan mendapatkan silver play button ya. Amin. Di video kali ini saya akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, tapi pastikan kalian sudah mempelajari materi tentang sel ya. Dan di channel ini juga sudah tersedia materi tentang sel, atau nanti dilihat di deskripsi saya akan cantumkan untuk video mengenai materi sel ya. Sebelum lebih jauh membahas tentang jaringan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari jaringan pada tumbuhan, karena kan dalam organisasi kehidupan terdiri dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, sampai membentuk organisme. Nah, kalau sel yaitu unit terkecil dari makhluk hidup, sedangkan kalau jaringan, nah, sekelompok atau kumpulan sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan, karena ada juga ya jaringan pada hewan, tapi kita akan bahas terlebih dahulu jaringan pada tumbuhan. Secara umum, jaringan tumbuhan ini kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan jaringan meristem atau dikenal juga dengan jaringan embrional. Nah, kalau jaringan meristem ini ciri khasnya yaitu selnya aktif membelah, atau bisa juga disebut sebagai sel yang masih muda. Jaringan meristem selain memiliki ciri-ciri tadi yaitu selnya masih aktif membelah, juga memiliki ciri dindingnya tipis atau berdinding tipis. Kemudian ciri yang lainnya yaitu vakuolanya banyak dan tetapi berukuran kecil. Selain itu mengandung banyak protoplasma dan plastidanya belum matang, serta ukuran nukleusnya besar. Nah, itu adalah ciri-ciri dari jaringan meristem. Secara umum, jaringan meristem ini kita bagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada yang disebut dengan meristem interkalar. Nah, kalau jaringan meristem interkalar ini ditemukan di antara pangkal ruas-ruas batang monokotil. Nah, kan kalau batang monokotil itu memiliki ruas-ruas. Nah, si jaringan meristem interkalar ini ditemukan di antar ruas tersebut. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan jaringan meristem lateral. Nah, kalau jaringan meristem lateral ini yang menyebabkan pertumbuhan sekunder atau bertambah lebarnya diameter suatu batang. Nah, otomatis berarti ini ditemukan pada tumbuhan dikotil. Sebagai contoh, nah di sini ada kambium. Kambium itu akan aktif membelah baik ke arah luar maupun ke arah dalam. Kalau membelah ke arah luar berarti akan membentuk flum, kemudian kalau membelahnya ke arah dalam maka akan membentuk xilem. Nah, kalau pada batang yang sudah tua, flum dan silemnya disebut dengan flum silem sekunder ya, karena kalau flum dan juga silem primer itu dibentuknya di meristem ya. Nah, itu yang disebut dengan meristem lateral. Jadi meristem lateral adalah meristem yang menyebabkan pertumbuhan sekunder atau diameter batang menjadi bertambah lebar. Selain kambium ada lagi yang disebut dengan velogen. Nah, kalau velogen disebut juga dengan jaringan gabus. Sebetulnya kalau jaringan gabus ini akan menggantikan peran dari epidermis. Jadi epidermis itu biasanya ditemukan pada batang yang masih muda. Sedangkan kalau yang sudah tua dan umurnya, biasanya tumbuhan yang umurnya panjang, itu akan digantikan oleh velogen atau gabus ini. Velogen juga sama, akan aktif membelah ke arah luar dan juga ke arah dalam. Kalau ke arah luar berarti akan membentuk velem, sedangkan kalau membelahnya ke arah dalam maka akan membentuk veloderm. Yang ketiga ada yang disebut dengan jaringan meristem apikal atau ujung ya, apikal itu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ujung pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan ujung akar, kemudian yang kedua ada ujung batang. Nah, meristem apikal ini yang menyebabkan pertumbuhan primer. Nah, jadi kalau pertumbuhan primer itu bertambah tinggi atau bertambah panjang, karena ditemukan pada ujung akar maupun di ujung batang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, maka perhatikan gambar berikut. Nah, di sini sudah ada gambar
ujung batang. Dan kalau diperbesar lagi, terdiri dari beberapa bagian. Yang paling penting di sini berarti ada meristem apikal, kemudian ada daun primordial atau daun yang masih muda. Nah, biasanya ada tunas. Nah, di sini tunasnya disebut dengan tunas lateral. Nah, selain itu, di bagian meristem apikal ini terdapat beberapa jaringan embrional seperti protoderm yang nantinya kalau sudah dewasa akan menjadi epidermis. Kemudian ada prokambium. Nah, prokambium inilah yang akan membentuk xilem dan juga flum primer. Berbeda ya dengan kambium yang tadi ditemukan pada jaringan meristem lateral. Kemudian ada lagi yang disebut dengan meristem dasar. Nah, kalau meristem dasar jika sudah dewasanya akan membentuk jaringan dasar atau dikenal dengan parenkim. Nah, itu bagian-bagian yang ditemukan pada ujung batang. Sedangkan kalau pada ujung akar, nah ini juga ada gambarnya, terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama di sini ada tudung akar atau dikenal juga dengan kaliptra. Kemudian ada yang disebut dengan meristem. Nah, jadi meristem apikalnya terletak di sini, dilindungi oleh tudung akar. Kemudian di atasnya ada zona elongasi atau zona pemanjangan karena sel-selnya berbentuk memanjang. Kemudian di atasnya lagi ada yang disebut dengan diferensiasi karena sel-selnya sudah mengalami diferensiasi. Nah, selain itu juga terdapat beberapa jaringan embrional yang lain seperti protoderm, kemudian ada prokambium dan juga ada meristem dasar. Nah, itulah yang disebut dengan jaringan meristem atau disebut juga dengan jaringan embrional. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai jaringan dewasa atau disebut juga dengan jaringan permanen, masih pada tumbuhan ya. Oke, ditunggu ya video berikutnya dan jangan lupa awas harus subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.